Hai teman-teman, bagaimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Sekarang COVID makin banyak nih yang kena COVID ya. Terus sekarang makin diperketat nih, namanya PPKM. Dan kalian jangan lupa ya untuk menjaga jarak. Terus kalau mau keluar, kalian jangan lupa pakai masker double 2 ya. Karena sekarang kasus COVID itu kian hari kian meningkat ya. Nah, sebelum kita mau lanjutkan kepada materi, kita alangkah baiknya berdoa dulu ya, supaya ilmu yang kita pelajari bisa masuk. Nah, berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Nah, pada video kali ini diharapkan kalian dapat mengidentifikasi cerita ini ya, mengidentifikasi serta menunjukkan jenis-jenis cerita fantasi. Nah, kalian pun dapat menunjukkan cerita fantasi ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas teks deskripsi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai cerita fiksi. Nah, di sini kita akan membahas unsur-unsur cerita fiksi dan jenis-jenisnya. Nah, untuk unsur-unsur cerita fiksi, kalian bisa membaca di sini. Ada 6 ya teman-teman, ada 6 di sini. Ada tema, kemudian ada latar. Nah, latar juga dibagi menjadi 3. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kemudian ada alur. Alur pun dibagi lagi, ada alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur. Kemudian ada tokoh, penokohan juga alias watak ya gitu. Kemudian yang paling terakhir yaitu ada amanat. Amanat dari cerita itu apa sih? Nah, itu amanat biasanya bisa kita ambil setelah kita membaca cerita fiksi. Nah, di sini sudah ada pengertian cerita fiksi. Kalian bisa membacanya ya. Pengertian fiksi itu seperti apa gitu. Nah, untuk cerita fiksi itu biasanya ditulis oleh sang pengarang yang bersifat hayalan, oke? Hayalan itu isinya tidak realitas biasanya, ada keajaiban-keajaiban di dalamnya gitu. Nah, di sini sudah ada tema. Yang pertama yaitu pengertian tema. Kalian bisa membaca ya pengertian tema itu. Nah, tema ini yaitu ide ceritanya tuh apa sih dalam cerita tersebut. Kemudian dalam tema biasanya ada tema percintaan, tentang persahabatan gitu, tentang misalnya tentang kayak perselingkuhan gitu dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa membaca di sini. Nah, yang kedua yaitu ada latar ya. Latar di sini ada 3 teman-teman. Ada latar tempat, waktu, dan suasana. Tempat biasanya menunjukkan di mana tempat itu dalam cerita itu tempatnya ada di mana aja sih. Misalnya di taman, di sekolah, kemudian ada di kampus, di masjid, dan sebagainya ya. Terus yang kedua yaitu latar waktu. Latar waktu dalam cerita itu apa aja sih? Misalnya ada latar waktu dalam siang hari, kemudian malam hari, pagi hari, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu latar suasana. Iya, suasananya misalnya senang, kemudian ada mencekam, kemudian ada ketakutan, dan sebagainya. Konflik. Ya, dalam sebuah cerita sudah pasti terdapat adanya konflik ya teman-teman. Konflik dalam cerita bertujuan untuk membangkitkan emosi para pembacanya. Namun, bukan hanya itu saja. Sajam konflik sebuah masalah juga bertahap ya, mulai dari yang paling awal sampai tahap penyelesaian. Ya, berikutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang itu terkait dengan point of view, yaitu sudut pandang dalam sebuah cerita berbeda dengan cerita lainnya. Bisa dikatakan sebuah cerita memakai sudut pandang orang pertama jika mengisahkan tentang saya. Jika cerita mengisahkan sudut pandang orang kedua, maka mengisahkan tentang dia. Namun, ada juga
sudut pandang orang ketiga, yaitu mengisahkan kehidupan seseorang di mana sang penulis seolah hanya berperan sebagai pengamat saja. Nah, untuk alur di sini sudah ada tiga alur. Ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur maju mundur. Kalau alur maju biasanya menceritakan ke masa depan. Kemudian yang kedua ada alur mundur ke belakang, yaitu masa lalu. Kalau alur yang ketiga yaitu maju mundur, yaitu bisa maju yaitu ke masa depan, kemudian ceritanya balik lagi ke masa lalu. Nah, untuk berikutnya di sini ada tokoh dan penokohan. Kalian bisa membaca di sini. Nah, untuk tokoh dan penokohan, tokohnya dalam cerita itu siapa aja sih? Nah, itu orang-orang yang berperan di dalam cerita itu siapa aja. Kemudian di sini yang terakhir yaitu ada amanat. Nah, di sini sudah ada pengertian amanat. Kalian bisa membaca ya. Amanat sendiri kita bisa ketahui ketika kita sudah membaca cerita tersebut. Jadi apa sih amanat yang ditulis oleh pengarang tersebut? Amanat itu biasanya kita kenal dengan pesan moral ya teman-teman. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis cerita fiksi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih teman-teman.